Kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang identifikasi kebutuhan pembelajaran. Selamat menyaksikan! Konsep dasar identifikasi kebutuhan pembelajaran (IKP). Identifikasi pembelajaran atau Training Need Alerts (TNA) adalah proses sistem untuk menentukan kesenjangan antara kondisi saat ini, apa yang peserta didik atau organisasi ketahui atau dilakukan, dan kondisi yang diinginkan, apa yang seharusnya mereka ketahui atau lakukan. Tujuan utama IKP itu menentukan apakah pelatihan adalah solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan atau kinerja. Mengidentifikasi apa yang harus diajarkan atau konten kepada siapapun atau target populasi. Menyediakan data untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang spesifik atau terukur. Model kesenjangan atau disebut gap model. Inti dari gap adalah mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang bisa diatasi melalui intervensi pembelajaran. Elemen analisis 1. Kinerja saat ini, current state. Apa yang peserta didik atau organisasi lakukan sekarang? Misalnya, skor tes rendah, penjualan turun, proses kerja lambat. Yang kedua yaitu kinerja yang diinginkan, desired state, yaitu standar apa yang harus dicapai. Misalnya, skor tes minimal 80%, memenuhi target penjualan, menyelesaikan proses dalam waktu 10. Yang ketiga yaitu kesenjangan atau disebut gap, perbedaan yang ada. Jika kesenjangan disebabkan oleh kekurangan pengetahuan atau keterampilan, maka pelatihan adalah solusinya. Tingkat analisis kebutuhan dan term level of analysis IKP biasanya dilakukan pada 3 tingkatan. Yang pertama, analisis organisasi, terfokus pada tujuan strategis organisasi, budaya, sumber daya, dan kendala. Bagaimana program pembelajaran akan mendukung tujuan bisnis organisasi, apakah sumber daya seperti dana, waktu, staf tersedia. Contoh PowerPoint, grafik yang menunjukkan tren bisnis atau sasaran strategis. Yang kedua, strategi analisis pekerjaan atau tugas. Tugas, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sukses. Lalu, apakah tugas yang harus dipelajari, pengetahuan, dan keterampilan spesifik apa yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut. Contoh slide PowerPoint, daftar job, dan broken down, langkah-langkah dalam suatu prosedur kerja. Yang ketiga, analisis individu, terfokus pada kinerja, kemampuan, motivasi, dan karakteristik spesifik dari calon peserta didik. Lalu, siapa yang membutuhkan pelatihan dan apa yang mereka sudah ketahui? Apakah mereka termotivasi untuk belajar? Lalu, contoh slide PowerPoint hasil survei pra-pelatihan tingkat pengetahuan awal peserta didik. Menentukan akar penyebab root cause analysis. Setelah kesenjangan diidentifikasi, penting untuk menentukan apakah kesenjangan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang dapat diatasi dengan pelatihan atau faktor lain. Penyebab non-pelatihan atau non-training causes. Contohnya lingkungan kerja, kurangnya alat, waktu, atau sumber daya. Motivasi atau insentif, kurangnya feedback, penghargaan, atau hukuman yang tidak tepat. Sistemnya, prosedur kerja yang buruk atau alur kerja yang tidak efisien. Kesimpulannya, yaitu jika masalahnya bukan karena kurangnya pengetahuan, pelatihan bukan solusi yang tepat. Output dan dokumentasi IKP. Output dan dokumentasi IKP. Hasil akhir dari proses IKP harus didokumentasikan dengan jelas, yang menjadi dasar untuk pengembangan program pembelajaran.
Output kunci 1. Laporan kebutuhan, yaitu menyatakan kesenjangan yang ditemukan dan akar penyebabnya. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yaitu pernyataan yang jelas tentang apa yang akan dapat dilakukan peserta setelah pelatihan. Yang ketiga yaitu rekomendasi program. Usulan untuk intervensi misalnya kursus tatap muka, e-learning, job aid, dan atau kombinasi. Sekian video dari kelompok 2, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.